Dan selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari jemaah haji Indonesia, kita menuju ke Jeddah Arab Saudi. Sudah ada jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Lukman, Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta. Lukman, tadi dalam paket pengantar atau video pengantar sebelumnya kita mendapatkan informasi paling tidak 50% jemaah asal Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Tapi masih ada sejumlah kendala, salah satunya adalah pengenaan baju ihram. Ternyata tidak semuanya atau tidak sepenuhnya untuk memahami mengapa harus digunakan dari embarkasi dan masih banyak yang belum mengenakan baju ihram selepas turun dari pesawat sehingga sedikit menyulitkan petugas penyelenggara ibadah haji. Nah, apa mungkin yang bisa Anda bagikan sehingga ini juga bisa menjadi informasi tambahan bagi jemaah haji asal Indonesia mengapa harus digunakan dari embarkasi? Baik, selamat siang Tiffany, selamat siang para pemirsa CNN Indonesia di tanah air. Bisa kami laporkan bahwa memang benar hari ini gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia, gelombang kedua di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung ya. Dan hingga hari ini Sabtu itu total jumlahnya melebihi 120 ribuan. Jadi total ini kurang lebih ya 50%, 54% lebih jamaah haji Indonesia telah tiba dan telah melaksanakan ibadah di Tanah Suci, di Madinah dan di Makkah. Eh, Tiffany, bisa kami sampaikan bahwa jamaah haji yang hadir ini itu hampir 20% adalah lansia dan sebagian mengidap komorbid atau risti. Jadi di antara jamaah haji ini banyak yang memang disorientasi ketika turun dari bandara atau mengalami demensia dan ketika dihimbau untuk mengenakan kain ikhram untuk berniat mikot di Yalamlam itu mereka banyak yang lupa atau mungkin eh, karena keterbatasan fisik ya. Jadi banyak jamaah haji yang berasal dari Indonesia ini karena sudah tua, tidak bisa bergerak, sebagian ada yang stroke, mengalami jumpo, itu terpaksa harus mengenakan kain ikhram di Bandara Internasional Jeddah. Eh, ini ya penting bagi para pembimbing haji atau bimbingan ibadah untuk terus mengingatkan kepada jamaah haji agar mengenakan kain ikhram di embarkasi masing-masing atau di atas pesawat karena mikot akan diambil dari Yalamlam ya. Jadi Yalamlam ini akan dilewati pesawat. Ketika akan melewati ini para jamaah haji akan diinstruksikan untuk berniat ikhram dan sudah memakai kain ikhram. Jadi ini adalah salah satu rukun dari ibadah haji maupun umroh. Pertama adalah niat, kemudian memakai ikhram. Dan ketika tiba di Bandara Internasional Jeddah, para jamaah haji ini nanti tidak akan melewati pemeriksaan keimigrasian, tetapi langsung akan diangkut di atas bus untuk selanjutnya melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Ibadah umroh ini nanti prosesinya adalah dengan melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali di mengelilingi Ka'bah dan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah juga sebanyak 7 kali. Tentunya peran dari petugas pembimbing ibadah ini sangat penting untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan edukasi terhadap para jamaah bahwa syarat dan rukun haji itu benar-benar harus dilakukan dan harus sempurna. Apabila ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan nanti hajinya tidak sempurna dan bahkan tidak sah gitu ya. Jadi rukun haji itu salah satunya adalah berniat ikhram, kemudian memakai baju ikhram dan pembimbing haji ini juga tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa di dalam prosesi ibadah haji ini itu juga ada larangan-larangan. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa haji itu tidak boleh bertengkar, tidak boleh melakukan maksiat, tidak boleh melakukan perdebatan, tidak boleh mencabut pohon, membunuh hewan dan sebagainya. Ini juga harus terus diingatkan kepada para jamaah agar ibadahnya, apalagi nanti ketika puncak haji itu mereka bisa beribadah dengan sempurna dan
melaksanakan rukun haji tentunya dengan predikat haji yang mabrur. Seperti itu, Tiffany. Oke, Lukman, kita tahu Arab Saudi atau di Saudi sendiri kerap mengalami cuaca panas, bahkan di beberapa tahun sebelumnya kita masih ingat suhu di angka ekstrim di saat pelaksanaan atau puncak pelaksanaan ibadah haji. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana kemudian juga mungkin Anda bisa sampaikan dari pengamatan penglihatan Anda di lapangan, bagaimana perbaikan fasilitas, provide fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga kenyamanan dari para jemaah haji. Sehingga ini bukan hal yang harus terlalu dikhawatirkan, tapi betul ini harus menjadi waspada. Oke, baik, benar sekali Tiffany bahwa pemerintah Arab Saudi saat ini memang lagi melakukan perbaikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji di seluruh Indonesia. Perbaikan-perbaikan ini diantaranya adalah ketika nanti para jamaah haji akan wukuf di Arafah, terus kemudian mabit di Musdalifah dan melempar jumroh di Mina, itu fasilitasnya sudah dipenuhi dengan layak dan baik sekali. Bahkan ke depan pemerintah Indonesia juga akan berencana membuat kampung haji sendiri. Hal ini diperuntukkan untuk para jamaah haji agar bisa terkoordinir dan terorganisir dengan rapi, jadi tidak ada yang tercecer untuk mengalami resiko kematian, angka kematian yang tinggi, terus kemudian dan juga memberikan pelayanan dan keamanan serta kenyamanan bagi para jamaah haji yang akan melakukan ibadah di Tanah Suci, terlebih nanti saat puncak di Arafah. Berbagai fasilitas seperti air conditioner di dalam tenda itu juga telah disiapkan, terus kemudian alas kasur, dan tentunya yang tahun lalu jika kita kekurangan WC atau tempat mandi atau tempat buang air, itu sekarang sudah dilengkapi. Jadi para jamaah haji saat ini yang tahun ini berangkat haji atau beribadah haji tidak perlu khawatir karena pemerintah Arab Saudi itu sudah memberikan fasilitas atau memberikan layanan yang terbaik bagi para jamaah haji dunia, khususnya Indonesia. Dan para jamaah haji yang saat ini sedang melakukan umroh wajib di Masjidil Haram, jangan khawatir, ternyata di bawah lantai Masjidil Haram itu memang ada teknologi yang luar biasa, teknologi modern yang bisa memberikan rasa dingin ketika kaki kita menginjakkan di lantai Masjidil Haram. Terlebih di area tawaf Ka'bah, itu lantai meskipun matahari terik, itu lantai terasa dingin dan tidak mengganggu jamaah haji saat melakukan tawaf di Ka'bah. Terus kemudian di dalam ruangan sendiri juga ada AC dan beberapa kipas angin yang kipas angin itu menyemprotkan air. Jadi meskipun terasa panas dan terik, para jamaah haji bisa berlindung di situ atau sesekali bisa meneguk air zam-zam untuk menghindari dehidrasi. Karena di setiap ruangan, di setiap lorong di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, itu pemerintah Arab Saudi menyediakan tong-tong untuk kaleng zam-zam, baik itu air putih yang bukan zam-zam maupun zam-zam. Jadi para jamaah haji yang memang kelelahan atau kehausan bisa langsung meneguk air zam-zam seteguk demi seteguk untuk menghindari dehidrasi. Dan perlu kami ingatkan, Tiffany, bagi jamaah haji yang memang lemah, fisiknya lemah, tidak kuat, terlebih lagi para lansia dan dalam kondisi sakit, itu tidak usah memaksakan diri untuk beribadah ke haram atau ke masjid, baik itu Nabawi maupun Masjidil Haram. Hari ini untuk menghindari penyakitnya lebih parah dan kelelahan akut. Karena kita mengingat bahwa prosesi haji sendiri itu saat ini masih panjang ya, kurang lebih 20 sampai 25 hari lagi. Kementerian Haji Indonesia menginginkan para jamaah haji ini tetap fit dengan menjaga kesehatannya sebelum puncak haji. Jangan sampai sebelum puncak haji para jamaah haji ini tumbang duluan gara-gara melaksanakan ibadah sunnah yang terlalu berlebihan. Seperti itu. Oke, Lukman, terkait dengan cuaca tadi seperti yang saya sempat sampaikan juga, kondisi di Arab Saudi atau mungkin di Jeddah
di tempat Anda berada sampai dengan hari ini bagaimana? Kalau beberapa hari yang lalu atau mungkin sekitar 1 minggu ketika Anda masih berada di Madinah, suhu di atas 35, 36. Tapi kalau saya perhatikan dari gambaran di sekitar Anda cukup berangin sebenarnya. Iya, iya, benar. Benar sekali, Tiffany. Pagi tadi kami mendapatkan informasi tentang early warning system, cuaca di Tanah Suci atau di Arab Saudi saat ini mencapai antara 36 sampai 30 derajat Celcius ya untuk yang pagi hari. Namun nanti di siang hari itu diprediksi atau diperkirakan bisa mencapai antara 40 sampai 42 derajat Celcius. Namun yang saya rasakan pagi ini waktu Arab Saudi, Tiffany, ini angin terasa sangat kencang sekali dan matahari agak sedikit tertutup mendung ya, jadi mendung tipis. Jadi suhu yang biasanya menyengat ini mulai terhalangi oleh mendung, jadi tidak terlalu panas. Ini yang saya rasakan pagi ini. Tapi saya tidak tahu ya nanti siang karena cuaca ini berubah-ubah dan tidak bisa diprediksi gitu, mungkin bisa kembali panas seperti dan ini yang saya rasakan angin sangat kencang sekali. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para jamaah haji untuk tetap waspada ya, menjaga kesehatan karena memang cuaca di sini tidak bisa diprediksi. Pagi ini bisa mendung, mungkin siang nanti itu bisa panas yang sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi tip-tip yang harus diperhatikan yakni tetap menjaga kesehatan, memakai penutup kepala, ketika beribadah di luar lapangan itu memakai kacamata, memakai penyemprot air di wajah, kemudian selalu membawa air minum, payung, alas kaki, dan tentunya banyak ya, itu yang bagi yang masih kuat untuk beribadah di luar. Namun bagi jamaah yang sudah kelelahan, lemah, tidak bisa bergerak atau sedang mengalami sakit, kami menghimbau, kami menganjurkan untuk tetap melaksanakan ibadah sunnah di hotel atau kalau tidak begitu mereka bisa mengatur strategi waktunya. Mungkin kalau siang terlalu panas, mereka bisa mengalihkan ibadahnya di sore menjelang maghrib atau mungkin malam atau bahkan saat menjelang subuh. Itu mereka bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Karena di waktu-waktu ini insya Allah matahari suhu tidak panas dan matahari juga belum terbit, jadi enak untuk dibuat ibadah di dalam masjid. Seperti itu, Tiffany. Baik, terima kasih Lukman Rozak, jurnalis Transmedia atas laporan Anda dari Jeddah Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.